Natmoy, beberapa hari lagi tuh kita bakalan kedatangan salah satu hari besar, yaitu tuh Tahun Baru Hijriah atau 1 Muharram. Hari yang identik dengan namanya Malam Satu Suro. Malam yang seperti kita tahu, gak pernah lepas kaitannya sama hal-hal mistis. Kata orang, Malam Satu Suro ini tuh juga jadi malam dengan batas paling tipis antara dunia nyata dan dunia gaib. Makanya banyak hal kayak benda pusaka, kepercayaan, tradisi, itu harus diruat atau dijaga secara khusus di malam itu. Semuanya dilakuin biar apa? Biar gak kejadian persis sama apa yang bakal kita ceritain malam ini. Bener kata lo tadi, Bi. Malam Satu Suro itu ternyata sering jadi malam khusus buat ngerawat maupun ngejaga benda-benda pusaka keramat dari leluhur. Cara ngejaganya itu ya sebenarnya sesimpel kita nggak ninggalin ruangan penyimpanan benda-benda ini pas di malam itu. Pokoknya usahain ruangan itu nggak boleh sampai kosong. Nah, tapi ya jelas nggak semua orang tahu kan sama hal ini. Salah satunya si pengirim cerita kali ini. Sebut aja namanya Igo, yang kira-kira sekitar 2 tahun lalu sempat tinggal di rumah Pak D-nya di Jogja. Intinya si Igo ini dulu kebetulan emang kuliah di Jogja, dan setelah lulus kuliah, dia ini mau sekalian nyari-nyari kerjaan dulu. Tapi ya karena belum ada penghasilan, makanya Igo sempat semacam tinggal sementara di rumah sahabat deket bapaknya. Yang udah dianggap Pak D sendirilah di pinggiran Jogja. Sebut aja namanya Pak D Marmo. Nah, Pak D Marmo ini, kata Igo bisa dibilang keturunan keluarga bangsawan Jawa. Makanya di rumahnya dia tuh emang nyimpen banyak banget pusaka-pusaka keramat yang katanya turun-temurun dikasih dari leluhurnya. Nah, buat gambaran juga nih, rumahnya ini tuh model joglo campur kolonial gitu. Gede, lantainya serba kayu, tapi ya sepi banget aja rasanya. Nah, di beberapa hari awal Igo di sana, si Pak D Marmo ini tuh ada urusan buat keluar kota. Berangkat dari pagi nih. Jadi ya dia nitipin rumahnya ke Igo. Cuma semalam doang katanya. Bahkan kalau udah selesai bisa langsung pulang. Awalnya sih biasa aja. Tapi makin sore perasaan Igo nih jadi aneh. Benda-benda pusaka setiap dilihat tuh kayak bikin merinding. Terus tiba-tiba muncul ada kayak bau kemenyan samar-samar dari arah lorong belakang rumah. Lorong yang nyambungin ke pintu ruangan penyimpanan barang antik yang emang sengaja dikunci rapat sama Pak D Marmo. Di situ Igo masih nggak kepikiran aneh-aneh, dia cuma ngerasa risih sama keganggu sama baunya. Makanya abis itu dia ini sengaja buka beberapa jendela keluar, sekaligus nyalain beberapa kipas angin. Abis itu dia langsung ke kamarnya tuh buat ngegame, terus lanjut tidur. Sampai pas banget sekitar jam 12 malam, pas Igo ini lagi tidur, tiba-tiba kedengeran suara ting ting ting, kayak suara gamelan gitu Moy, Bi. Dari yang awalnya pelan, tiba-tiba jadi kenceng gitu suaranya. Terus tiba-tiba langsung hening, sunyi gitu aja. Igo kebangun tuh dari tidurnya. Dia buru-buru keluar dari kamarnya buat ngecek. Dan ternyata baru juga Igo ngebuka pintu kamarnya, dia tuh bisa ngeliat kalau persis di panggung ruang tengah yang ada gamelan itu, alat-alat pemukul gamelannya tuh beneran kayak lagi dipegang tanpa ada orangnya. Jadi terbang gitu aja. Terus abis itu satu persatu suara tuh jatuh gitu aja. Terus lampu seisi rumah langsung mati semuanya. Igo manggil-manggil di situ. Halo, siapa ya? Pak D Marmo udah pulang? Gak ada jawaban. Tapi tiba-tiba ada suara bruk bruk bruk, kayak ada suara langkah kaki gitu cepet, kayak jalan di atas loteng. Tapi masalahnya rumah Pak D Marmo ini tuh nggak punya loteng. Di sini Igo mulai panik, bukan cuma karena ada setan, tapi panik kalau ternyata malah ada maling tuh masuk rumah Pak D-nya. Apalagi kalian inget kan, si Igo ini tuh sebenarnya lupa buat nutup beberapa jendela di rumah Pak D-nya ini. Akhirnya sambil nyalain senter dari HP-nya, Igo nyoba buat keliling rumah cari tahu nih ada apa. Dan pas dia keliling dari sorotan senter HP-nya, Igo nih bisa ngelihat jelas banget ada jejak bekas tanah basah gitu. Dan arahnya ke ruang penyimpanan barang antiknya si Pak D. Di sini dia makin panik nih, apalagi pas makin dekat sama ruangannya. Katanya gagang pintunya nih udah basah,
kayak abis kena keringet dingin atau embun gitu. Dan pintunya udah kebuka dikit Moy, Bi. Terus yang sebelumnya di sore hari ada bau kemenyan, sekarang baunya malah berubah jadi bau busuk kayak bangkai tikus gitu. Aduh. Igo nyoba buat ngintip dari sela-sela pintu yang kebuka. Terus sepersekian detik Igo ngintip, dia bisa ngelihat kalau ada tangan kering penuh luka kayak ngejulur keluar panjang banget dari dalam salah satu lemari tua di sana. Dia di situ nggak tahu itu tangan siapa, tapi kayaknya tangan ini tuh ngeh kalau si Igo tuh lagi ngintip. Soalnya di detik itu juga tangannya ini langsung kayak gerak cepet banget, narik tangannya masuk ke lemari. Aduh. Terus udah nih langsung hilang gitu aja kan. Igo langsung sadar kalau kayaknya ini tuh bukan maling, karena yang nggak mungkin maling ketahuan, bukannya cabut malah ngumpet kan. Di situ Igo langsung lari balik ke kamar dia ngebanting pintu terus ngunci pintunya. Igo naik ke atas kasur sambil langsung tutupan selimut lah. Tapi ternyata teror tuh belum selesai di situ aja Moibi. Orang baru juga beberapa detik si Igo nih tutupan selimut, udah tuh langsung kedengeran ada suara kayak ketokan pintu terus-terusan. Tapi sumbernya tuh bukan kayak dari arah pintu kamarnya dia, sumbernya lebih kedengeran dari arah lemari sudut kamarnya dia. Igo yakin sumber suara barusan ini karena pelan-pelan dari arah lemari itu tuh kedengeran ada suara, "Suro milik kami." Igo langsung buka selimutnya dan bener aja di atas lemari kamarnya itu udah ada sosok bayangan lagi kayak duduk sila gitu. Igo ngira cuma siluet kan, tapi matanya tuh merah, nyala, dan mulutnya tuh beneran sobek panjang banget kayak abis dipaksa buat senyum gitu Moibi. Igo di situ beneran cuma bisa matung aja, saking dia takut banget. Buat baca doa aja katanya Igo udah berat banget mulutnya, kayak beneran kaku gitu. Dan pelan-pelan lemari barusan ini yang Igo inget banget dia datang itu kekunci, tiba-tiba lubang kuncinya itu kayak kebuka dengan sendirinya. Terus pelan-pelan pintunya jadi kebuka. Dan yang keluar mirip sama sosok di lemari yang ada di ruang penyimpanan barang belakang rumah tadi. Dimulai dari kelihatan tangannya kering penuh luka, terus dilanjut ada sosok keluar, tingginya gak normal sekitar 2 meter lebih. Badannya dibungkus kain putih dan mukanya hitam kelam kayak bayangan. Dan gilanya, setannya ini tuh gak cuma 2 ini doang Moibi, tapi masih ada lagi. Abis itu gantian tuh pintu kamar yang tadi udah dikunci juga. Tiba-tiba kebuka pelan dengan sendirinya. Sosok setannya itu dari arah pintu udah kelihatan kayak ada rombongan pemain gamelan. Terus pakaiannya tuh lengkap gitu, mulai dari sindennya sampai para penabuh alat musik. Tapi mukanya sama semua, bener-bener rata. Intinya semua sosok ini tuh dalam waktu bersamaan pada kayak gerak ngedeket muterin kasur Igo. Di sini Igo pengen banget cabut lah dari situ. Tapi ya kalau dilihat dari matanya mah kelihatan kalau jalanan tuh udah full, nggak ada celah lah buat dia lari keluar. Bener-bener udah ketutup sama semua makhluk ini. Dan yang bisa dilakuin sama Igo di detik itu juga cuma tutupan selimut sambil pelan-pelan baca doa. Pokoknya bacaan doa Igo tuh udah kayak saingan sama suara-suara dari setan-setan yang udah ngelilingin dia. Masing-masing setan tuh kayak ngeluarin suaranya beda-beda, tapi ya yang diomongin tuh sama. Mereka cuma bilang kalau di bahasa Indonesiain ya, artinya tuh sudah waktunya. Di sini Igo takut banget, pokoknya di titik ini dia cuma bisa teriak-teriak baca doa sambil terus meremin mata. Sampai tiba-tiba yang awalnya cuma suara doang, sekarang badan Igo tuh kayak ada yang ngeguncang kenceng banget. Bener-bener kerasa selimutnya tuh juga kayak ditarik-tarik keluar gitu. Igo di sini cuma bisa nahan selimutnya, jadi kayak tarik-tarikan aja. Dan pas Igo kalah buat nahan selimutnya ini kebuka. Dan di hadapan dia di detik itu juga udah ada Pak De Marmo berdiri, agak nunduk ngedeket ke Igo, sambil masang mukanya tuh pucat khawatir gitu. Dan pas Igo coba ngelempar pandangan ke segala sudut ruangan, semuanya tuh balik kayak semula, rapi, lampunya nyala, dan gak ada sosok-sosok setan tadi. Di situ Pak De Marmo bilang, "Go, kamu lihat mereka ya?" Igo di situ ngangguk aja tuh, sambil masih deg-degan. Terus Pak De Marmo langsung nyamperin lemari kamar Igo. Dia buka, terus ngeluarin sesuatu yang dibalut kain mori putih gitu. Pas dibuka, isinya tuh ada keris karatan. Pokoknya keris ini tuh kelihatan tua, dibalut sama noda hitam gosong gitu. Dan Pak De Marmo ngomong lagi, "Ini malam 1 suro Go, semua pusaka harus dijaga, bukan malah ditinggal tidur. Maafin Pak De, lupa ngasih tahu kamu dari awal.
Pak De kira kamu bakalan begadang orangnya. Terus sosok-sosok yang kamu lihat tadi itu, mereka emang mau marah. Tapi bukan karena ada kamu di sini, tapi karena kamu nggak tahu cara ngejagainnya. Dari semua yang diomongin sama Pak De Marmo barusan, intinya ego ini diganggu cuma karena dia tuh dianggap nggak ngehormatin tempat suci atau rumah Pak De Marmo, yang selama ini emang jadi pusatnya benda-benda keramat. Apalagi ditambah pas sore Igo tuh sempat ngerasa risih sama bau kemenyan kan. Terus malah nyalain kipas. Nah itu juga tuh yang secara gak langsung jadi kayak nolak kehadiran leluhur yang datang buat ngejenguk pusaka mereka masing-masing. Di satu sisi sih emang gimana ya, kan dia juga gak tahu gitu loh. Tapi gue lebih mau ngebahas tentang Pak D-nya emang minta maaf sih karena dia gak ngasih tahu ya. Cuman nyebelin aja jadi kayak ponakannya jadi kena balanya gitu anjir. Iya, seenggaknya dikasih tahu aja kan biar dia tahu. Gue agak bingung juga kenapa tiba-tiba si kakeknya ini ngira siapa Igo ya? Iya. Igo ini bakal bangun begadang gitu tanpa dia tahu dia harus ngapain. Iya benar-benar. Apa karena mikir anak muda aja kali? Binat, ternyata emang benar kalau malam satu suro itu ada batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Bahkan kita pun mungkin bisa aja gak sadar kalau ternyata kita udah ngelewatin batas-batas ini. Nah pengalaman itu juga yang dialamin sama sebut aja namanya Dito. Intinya Dito itu inget banget itu tuh malam Jumat dan emang bertepatan sama malam satu suro. Nah di malam itu dia tuh habis selesai main ke rumah temennya di kampung sebelah. Sebenarnya tuh nggak ada niat buat balik kemalaman, tapi dari sore tuh kebetulan beneran hujan deras banget dan awet banget. Makanya tuh si Dito baru bisa balik sekitar jam 12-an malam. Dan karena banyak jalanan yang ditutup sama portal kalau malam, Dito akhirnya coba buat nyari jalan tikus, tapi ya tetap aja berpegangan sama maps. Tapi beberapa saat naik motor, pas lagi ngikutin maps tuh, Dito ngerasa kayak cuman dibawa muter-muter gitu Binat di kampung itu tuh nggak keluar-keluar. Terus pelan-pelan dia masuk ke jalanan gelap. Di situ sinyal HP-nya langsung hilang gitu aja. Lampu motornya tuh kayak ngeredup sendiri dan suasana jalanannya tuh beneran jadi kayak makin sepi, dipenuhin kabut. Gak ada lampu rumah sama sekali. Yang ada sekarang tuh cuman kayak malah kecium bau anyir semerbak gitu. Dan pas banget ngelewatin satu tikungan besar yang turunan gitu, Dito sadar kalau bau anyir itu tuh kayaknya sumbernya dari sini nih. Persis banget dari kejauhan kelihatan ada kayak semacam warung kecil gitu yang terang sendiri di tengah gelapan. Ini beneran jadi satu-satunya bangunan yang nyala. Dan warung ini itu tuh ada di seberang sungai kecil yang jembatannya tuh sempit dan tua gitulah. Dan itu tuh ada di hadapannya Dito. Tapi di situ Dito tuh cuma mikir, oh ya mungkin ini rezeki, jadi bisa numpang istirahat, jajan sekaligus taya jalan. Kan Dito kan kayak kesasar gitu kan. Udah tuh akhirnya Dito pelan-pelan nyamperin lah tuh warungnya. Pas udah makin deket warung itu, Dito tuh bisa ngeliat kalau di dalamnya tuh udah ada ibu-ibu lagi duduk kaku gitu, dengan kepala itu sedikit miring, wajahnya setengah ketutup selendang, terus matanya tuh kayak nggak berkedip sama sekali. Dan pas banget baru masuk ke warungnya, di situ tuh kayak bau anjirnya tuh beneran makin kerasa kuat banget Nat. Si ibu warung ini tuh kayak masih aja kaku kayak patung gitu, kayak nggak sadar kalau ada tamu datang gitu lah. Dan karena itulah akhirnya Dito ini tuh niatnya mau pelan-pelan cabut dan gak jadi mampir. Tapi baru juga dia mau cabut nih, tiba-tiba si ibu ini tuh langsung kayak naruh cangkir teh panas gitu di depan meja Dito. Terus yang bikin merinding lagi, tiba-tiba ibu bilang kayak gini, ini tehnya sudah lama nungguin kamu. Nah karena merinding, Dito gak berani nanggepin apa-apa tuh. Yang dia ingat pokoknya detik itu juga HP-nya mati. Terus di jam tangannya mendadak stop di jam 00.00. Ya kalau udah kayak gini ceritanya Dito jadi gak enak dong buat langsung cabut, apalagi udah dikasih minuman gitu kan. Dito baliklah tuh duduk lagi, terus pelan-pelan minumlah tehnya. Di situ sambil terus nundukin palanya karena takut, Dito itu nanya lah ke ibunya, kayak jalan menuju arah pulang ke rumahnya itu kelihatan mana. Tapi katanya si ibu ini tuh gak pernah denger jalanan itu. Aneh banget kan, karena kan dia penjaga warung yang mana orang sana, masa gak tahu jalanan rumah Dito kan. Bener. Dia di situ malah lanjut nawarin Dito buat nunggu terang aja buat pulang karena katanya takut bahaya kalau pulang tengah malam. Mulai tuh makinan tuh si Dito gelisah di situ.
Dia terus-terusan mikir aja gimana caranya buat pulang dari tempat itu biar cabut gitu. Dan makin lama dia duduk lama di warung itu, dia tuh sadar beberapa hal, Nat. Warung ini tuh terlalu bersih buat ukuran warung tengah kampung. Bahkan gelas dan mangkoknya pun putih bersih semua, kayak gak pernah kepake sama sekali. Dindingnya tuh kayu tua, tapi gak ada yang lapuk atau minimal kayak sarang laba-laba itu gak ada sama sekali. Dan yang paling aneh, ini warung kan beneran di tengah-tengah antah berantah plus pinggir sungai. Tapi beneran gak ada suara binatang sama sekali, Nat. Dan di setiap Dito berdiri dari duduknya nih buat pamit, ibu tuh selalu kayak natap Dito sambil ngomong, nanti dulu, tunggu mereka lewat dulu, gitu terus. Nah padahal setiap Dito ngeliat jalanan, gak ada orang sama sekali, gak ada yang lewat gitu. Untungnya gak selang lama dari situ, si ibu ini tuh pergi jalan ke arah dapur, ke arah belakang. Kedengeran jelas tuh ada kayak suara orang lagi masak sambil kayak minum cangkir gitu. Nah cobalah diintip sama Dito. Ibu itu tuh ternyata udah berdiri ngebelakangin Dito, kayak lagi gerak gitulah, kayak gerak lagi masak. Tapi gak ada alatnya sama sekali. Jadi kayak beneran gerakannya tuh sama kayak orang lagi masak, lagi minum, cuman gak ada barang sama sekali dan itu cuma suara doang. Tapi di situ posisinya dapur itu tuh beneran kayak gubuk kosong reot banget. Dito tuh pelan-pelan tanpa pamit langsung cabut gitu aja dari warung. Dia nyalain motornya pelan-pelan, terus jalan lah. Nah Dito ngeliat tuh kesepian motornya. Ternyata tiba-tiba katanya si ibu-ibu itu tuh udah ada berdiri dengan tatapan kosong persis di belakang motor Dito sambil bawa gelas teh isinya panas dan masih full gitu. Nah tapi pas Dito nengokin kepalanya ke belakang, sosok itu hilang gitu aja, Nat. Kayak nggak ada siapa-siapa lah. Udahlah di situ akhirnya Dito langsung kayak ngencengin laju motornya. Dan lo inget kan, warung ini tuh ada di pinggir sungai dan di sebelah jembatan tua. Nah tapi kata Dito, detik itu juga jalanan tuh kayak jadi kayak berubah tambah panjang. Jembatannya tuh juga kelihatan kayak jauh banget sama warungnya. Dan di tengah perjalanan menuju ke sana, omongan ibu warung itu ada benernya, Nat. Di samping Dito beneran banyak kayak orang lewat tiba-tiba gitu. Bayangan-bayangan hitam berbagai macam bentuk tuh, kayak ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang kurus jangkung. Pokoknya tuh banyak banget lah yang kayak lewat-lewat gitu. Suara-suara langkah kaki tuh beneran berat kedengeran jelas banget lah sekarang. Dan jalanan pun sekarang kelihatan kayak berubah-ubah tiap saat. Jadi misalnya kayak gini nih, lo ngelihat ada jalan lurus ngarah ke jembatan, tapi pas lo ngebutin ke arah sana, tiba-tiba di ujung sana tuh malah belokan, bukan jembatannya gitu. Dan di depannya tadi udah berubah-ubah, entah jadi kayak jurang ke bawah jembatan, ada pohon-pohon tumbang, atau bahkan kayak udah ketutup aksesnya gitu. Karena ada sosok-sosok bayangan itu full nutup jalanan. Ada kali kayak 20 menitan, Dito di situ cuma muter-muter aja kayak keliling jalanan itu buat kayak nyari jalan keluar. Sampai akhirnya dia ngelihat tiba-tiba ada satu rumah kecil gitu, terang sendiri di pinggir sungai, dan disamperin lah sama Dito karena panik. Tapi pas baru banget masuk, Nat, ke dalam rumah itu, dia baru ngeh kalau ternyata yang dia masukin itu tuh warung yang tadi. Sama persis. Terus pelan-pelan dari arah pintu belakang keluar si sosok ibu-ibu sambil kayak ngebawa gelas teh panas gitu. Ibunya tuh kayak rambutnya udah panjang banget, selendangnya udah gak nutupin mukanya, dan sekarang mukanya kelihatan kayak penuh keriput, matanya tuh beneran kosong hitam legam gitu, Nat. Anjir. Terus habis itu bilang kayak gini, kamu gak boleh pulang dulu, kamu udah terlanjur nyebrang, ayo mampir lagi mumpung tehnya masih anget. Oh. Abis itu tuh Dito cuman bisa teriak-teriak sambil baca istighfar lah. Dia langsung tuh kabur ke motornya lagi, terus lanjutin lagi perjalanannya buat pulang. Tapi kali ini sepanjang perjalanan klaksonnya tuh beneran kayak dibunyiin, terus siapa tahu ada orang yang ngedenger dia gitu kan. Dan syukur banget, Nat, setelah beberapa saat naik motor, beneran kayak ada orang yang denger gitu dari kejauhan. Kayak ada sorotan senter gitu dari sela-sela pepohonan. Dan pas si Dito coba teriak-teriak buat minta tolong, dari kejauhan tuh juga kedengeran tipis-tipis orang kayak nyautin. Sampai akhirnya di tikungan yang entah keberapa kalinya nih ya, Dito ngelihat kayak ada semacam tugu dusun gitu sama pos ronda. Jelas banget kelihatan kayak ada banyak orang lah lagi duduk di sana. Langsung lah tuh buru-buru disamperin sama Dito karena lagi panik kan. Setibanya di sana, Dito langsung nyeritain apa yang dialamin barusan. Terus salah satu warga ngomong kayak gini, "Mas, udah gak ada mas warung di sebelah sungai. Udah dirubuhin dari tahun 2004-an." Nah berarti emang bener Dito tuh sadar sesuatu, Nat. Dito tuh emang mampir di warung itu, tapi itu bukan warung punya manusia gitu kan akhirnya. Kasaran tuh kayak dia tuh lagi mampir ke warung setan lah. Terus warga itu bilang lagi, "Gak apa-apa mas, seenggaknya mas selamat dan berhasil keluar. Pokoknya besok
jangan pernah berhenti di warung seberang jembatan ya kalau pas lagi malam, apalagi malam satu suro. Karena itu bukan tempat singgah, itu tempat kembalian. Nah, dan ternyata Nat, si jembatan kayu tadi itu tuh secara spiritual dianggap sebagai batas dimensi atau kayak penghubung antara dunia nyata sama dunia gaib setiap malam satu suro. Nah, mulai dari hari itu dia tuh beneran tuh udah nggak mau lewatin situ lagi. Anjir, beneran kejebak ya Mu ya? Iya, dan Dito kan nggak sadar kalau jembatan itu jembatan penghubung dunia gaib sama dunia nyata kan. Berapa lama tuh kira-kira berarti dia kejebak di situ? Wah, sebenarnya tuh semalaman karena waktu pas dia coba nyari jalan keluar muter-muter, dia balik ke warung itu lagi kan. Nat Moy, pas tadi gue bilang kalau di malam satu suro itu batas antara dunia nyata sama dunia gaib itu tipis, jujur gue belum kebayang maksudnya apa sih. Tapi setelah gue dapat kiriman cerita ini, gue jadi sedikit kebayang apa maksud dari kata-kata gue tadi. Jadi ini adalah cerita pengalaman yang dikirim sama sebut aja Jati, seorang kurir freelance di salah satu ekspedisi lokal yang emang biasanya ngirim barang itu tuh setiap tengah malam biar lebih cepat dan secara traffic tuh sepi. Dan dari semua rute pengantaran ekspedisinya ini, ada satu pengalaman yang gak bakal dilupain sama si Jati. Ini tuh pengalaman pas Jati secara mendadak harus ngirim paket ke daerah perbatasan antara Garut, Cianjur, tepat di malam satu suro. Mungkin gak sedikit orang pernah ngelakuin perjalanan ke daerah ini tengah malam ya. Tapi Jati sedikit yakin kalau gak banyak orang pergi ke sana ngelewatin jalur alternatif yang dia pilih. Namanya jalur Lengkong. Jalur lama peninggalan Belanda yang sekarang udah jarang banget dilewatin karena sepi, sempit, dan katanya angker. Karena katanya dulu banyak pegawai pribumi yang mati pas prosesi pembangunan jalan. Nah, dasarnya si Jati ini tuh emang cuek dan gak begitu tahu menahu tentang mitos-mitos kayak malam satu suro gitu. Yang dia tahu tuh pokoknya dia harus dapat banyak pemasukan karena kebetulan ada barang yang pengen dia beli. Jadi kasarannya si Jati ini emang kejar target lah. Dia inget banget di hari itu tuh Jati baru berangkat nganter paket tuh sekitar jam 11 malam. Dan karena berangkatnya ini kehitung kemalaman, mau gak mau Jati nyari solusi berupa jalan alternatif atau jalan pintas dan ketemulah sama si jalan Lengkong ini. Sebelum masuk jalan ini, Jati sempat ketemu sama beberapa warga yang kebetulan lagi berdiri atau berlalu lalang di jalanan. Tapi setiap Jati nanya arah rute ke mereka, hampir mayoritas warga tuh beneran ngasih arah yang berlawanan kayak gak ngasih petunjuk tentang jalur via jalan Lengkong ini loh. Dan hampir dari mereka semua nih jawabnya sama tiap ditanya, kalau bisa jangan lewat sini malam ini, apalagi nih malam satu suro, jalanannya pasti rame, jadi banyak orang yang nyasarnya gak pulang. Tapi setiap Jati dapat jawaban itu ya dia pasti akan langsung ngelihat ke arah depan, ke arah jalanan ini. Dan buktinya jalanannya tuh kelihatan kosong melompong aja, gak sesuai sama jawaban para warga. Dan karena itu juga akhirnya Jati ini tetap nekat buat lewat jalan situ. Jalanannya ini tuh emang beneran full gelap, gak ada penerangan. Terus di sisi kiri itu dibatasin sama tebing, sedangkan sisi kanan tuh dibatasin sama jurang. Dan hampir di sepanjang jalan itu dipenuhin sama pohon bambu yang ngelengkung atasnya, jadi kayak lorong gitu. Nah tapi pas makin dalam ngelewatin jalanannya, gak cuman itu doang yang kelihatan. Kata Jati, dia tuh sering banget ngelihat tiba-tiba udah rame aja orang berlalu lalang gitu aja. Orang-orang tuh secara looks pada kelihatan kayak kurus kering, dan dandannya kayak orang zaman dulu, sama pandangannya tuh kosong. Dan mereka gak cuma berdiri diam aja Nat, Moy. Mereka pada beraktivitas gitu. Mereka kayak lagi pada nyiapin upacara pemakaman gitu loh. Ada yang kelihatan lagi ngebungkus jenazah di pinggir jalan, ada yang udah ngegotong keranda, bahkan ada juga yang lagi nyangkul tanah jadi makam gitu. Tapi beneran banyak banget, kayak berjamaah gitu. Jati udah mulai merinding tuh di situ. Tapi Jati ini udah terlanjur jauh masuk ke jalan Lengkong, jadi ya buat balik pun nanggung juga. Makanya yang bisa dilakukan sekarang sama Jati cuman makin ngebutin motornya gitu aja. Ya semoga dia bisa cepat keluar dari jalan itulah.
Jati ngebut. Dan syukurnya keramaian orang barusan tuh pelan-pelan hilang. Dan 15 menit dari situ, Jati ngelewatin pertigaan kecil. Di situ udah ada pos ronda kosong sama ada batu gede, dan di batu itu Jati bisa ngelihat jelas banget ada sesajen Nat Moy. Bau dupa pun mulai kecium di situ. Dan kerasa banget abis ngelewatin batu barusan itu tuh Jati kayak nembus ada lapisan Fata Morgana gitu depan dia. Gak bisa dideskripsiin apa, tapi intinya kerasa aja kayak lo barusan nembus sesuatu yang agak transparan gitu. Makin panik dong. Terus sepersekian detik Jati sadar sesuatu. Jati ngeh kalau di tengah dia ngebut bawa motornya ini, dia tuh udah ngelewatin pohon beringin yang sama, ada kali sampai 3 kali. Jadi kayak muter-muter aja di situ. Padahal jalanannya dari tadi beneran lurus doang Nat Moy, gak ada belok-belok sama sekali. Terus pas Jati gak sengaja noleh ke kaca spionnya, dek, ada bayangan duduk persis di belakang Jati detik itu juga. Sosoknya tuh pakai jubah putih panjang, rambutnya acak-acakan, dan kepalanya nunduk. Tapi yang bikin Jati hampir jatuh dari motornya, ada suara nafas berat. Nafasnya pelan, berat, dan panas seolah-olah mau ngebisikin sesuatu ke kupingnya Jati. Nafas ini kayak terlalu nyata aja gitu buat sosok bayangan. Jati langsung ngerem mendadak motornya, dan tahu nggak? Sosok ini nggak ikut stop Nat Moy. Sosok ini malah masih dalam posisi duduk di atas motornya, melayang cepet banget secepat motor Jati barusan. Nembus badannya Jati gitu aja, kebayang kan? Jadi sosok bayangan barusan tuh berarti emang gak numpang di motornya Jati, tapi terbang dan kebetulan posisinya tuh persis di belakang Jati. Bayangan ini beneran kenceng ngelaju gitu aja ninggalin Jati. Dan apesnya lagi, gak tahu kenapa, tapi motornya tuh jadi mogok. Mesinnya gak nyala. Terus pas Jati nyoba buat norok atau kayak ngedorong motornya ini sambil dia masih di atas motornya, jalannya tuh berat banget. Bannya kayak yang tiba-tiba macet gitu. Kayak emang ada yang sengaja nahan. Dan pas Jati turun dari motor buat ngecek ban belakangnya, ada bekas tanah tapi kebentuk tangan berjari gitu Nat Moy, 4 jari. Cobaan apa lagi nih, kata si Jati. Karena dia panik dan takut, tanpa pikir panjang, Jati coba buat langsung ambil paket yang mau dikirimin dari motornya ini. Terus langsung lari aja, ninggalin motornya gitu aja. Karena dia ngerasa udah gak aman aja di situ. Jati lari ke arah berlawanan, ke arah yang ada pos ronda sama batu gede itu. Tapi kali ini jalanannya gak lurus Nat Moy, tapi belok-belok dan muter-muter gitu. Bedanya kali ini, di sekitaran pohon beringin yang udah dilewatin beberapa kali itu, tiba-tiba udah ada sekerumunan bapak-bapak lagi pada ngumpul ngerubungin sesuatu. Jadi teriak-teriak manggil minta tolong sembari lari nyamperin si gerombolan ini. Tapi yang gak digubris aja. Kerumunan orang ini tuh kayak cuman diem anteng sambil terus ngeliat ke arah bawah, ke arah sesuatu yang mereka lagi kerubungin itu. Dan baru aja Jati sampai di kerumunan orang ini dan nyoba nyempil buat cari tahu ada apa di situ, Jati tuh malah tambah kaget Nat Moy. Kenapa? Karena soalnya ternyata mereka itu lagi ngerubunin ada jenazah bapak-bapak kurus kering gitu, tapi kepalanya, tangannya, sama bagian pusar ke bawah itu udah jadi kebelah gitu aja. Jadi kayak korban abis kecincang atau kecelakaan kerja masuk ke alat penggiling gitu Nat Moy. Serem banget. Terus si sosok jenazah ini yang udah tercerai-berai badannya barusan, ternyata belum mati. Di bagian sisa-sisa bibirnya tuh yang udah gak utuh itu, di kepalanya tuh pelan-pelan gemeteran kayak gerak gitu Nat Moy. Terus pelan-pelan juga kedengeran nih suara si bapak-bapak ini kayak kesakitan ngomong, "Kalau kamu masih di sini, berarti kamu akan jadi sebagian dari kami. Lebih baik segera pergi sebelum hari berganti. Jangan sampai suara itu menangkapmu." Kata gitu. Terus ya Jati bingung dong, suara apa maksudnya. Tapi baru juga selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba dari kejauhan kedengeran ada suara klakson membabi buta gitu. Kerumunan orang-orang barusan tuh juga ikutan nengok ke arah sumber suara. Terus abis itu pada lari kalang kabut gitu. Jadi kayak ya Jati makin panik dong. Dan lu tahu nggak, jauh di depan Jati detik itu juga udah ada motor bebek tua kayak ngebut gitu. Tapi di motor itu nggak ada lampu dan ngebutnya ke arah Jati. Yang ada di motor itu siapa? Bukan orang Nat Moy, tapi sosok pakai helm. Helmnya bolong, jaketnya sobek, dan kepalanya kelihatan tengkoraknya. Plus matanya kosong, tapi mulutnya senyum lebar gitu Nat Moy. Wah parah banget. Jati ikutan lari lah, kayak sosok-sosok itu yang sembarang lah arahnya kemana. Bahkan gak cuma lari di jalanan setapak yang kelihatan,
Si sosok-sosok ini tuh sampai masuk-masuk ke sela-sela pepohonan dengan jalan yang bergelombang gitu. Tapi yang bikin makin stres, katanya si sosok motor yang tadi itu kayak sengaja ngejar Jati masuk-masuk ke hutan. Padahal yang lari kan gak cuma Jati doang gitu kan. Kenapa Jati yang dikejar gitu? Tapi syukur banget, akhirnya setelah beberapa saat Jati lari, dia nemu juga tuh jalan keluar dari tempat itu. Dan pas akhirnya Jati beneran keluar, sosok-sosok tadi tuh yang ada di belakang Jati hilang gitu aja. Jati cuman lemes aja di situ pokoknya. Terus bruk, tiba-tiba dia jatuh duduk ke tanah saking capeknya. Intinya setelah semuanya selesai, Jati baru sadar, Nat, Moy. Dia ini gak sekedar nyasar doang. Dia ini tadi tuh masuk ke jalur yang bahkan di Google Maps pun gak akan mungkin nangkap lokasinya. Jalur ini mungkin udah ditutup buat orang kali ya dalam tanda kutip. Tapi malam ini, suro pertama, jalur itu dibuka. Cuman dibuka bukan buat kita. Dan Jati pun udah terlanjur nekat buat ngelintasin itu.